Ini ada soal tentang konsep induktansi diri sama induktansi mutual. Jadi gini. Jadi ini diceritakan ada sebuah kumparan terdiri dari 500 lilitan dan memiliki induktansi diri sebesar 0,04 Henry. Jadi N-nya ini 500, induktansi dirinya 0,04 Henry. Medan magnet yang melaluinya berubah dari medan magnet itu B ya. B1 nya 0,2 Tesla, B2 nya 0,5 Tesla dalam selang waktu delta T nya 0,3 sekon. Nah, hitunglah gegel induksi yang dihasilkan dalam kumparan tersebut menggunakan hukum Faraday-Lenz. Selain itu jelaskan konsep induktansi diri dan induktansi mutual yang terlibat dalam permasalahan ini. Jadi kalau dalam permasalahan ini terjadi namanya induktansi diri. Kalau yang saya tahu dari induktansi mutual itu terjadi pada dua buah kumparan yang berdekatan. Jadi kalau soal ini kan dia hanya satu buah kumparan. Tapi kalau dia dua buah kumparan itu namanya induktansi mutual. Jadi terjadi dua kumparan yang berdekatan. Nah, ini gambar ya. Nah, maka sebuah arus tetap di dalam sebuah kumparan akan mengalami sebuah flux magnetik. Flux magnetik itu simbolnya seperti apa? Omega theta. Omega ini yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Jadi ini saling berpengaruh gitu. Menurut hukum Faraday besar GGL E2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan flux yang melewatinya. Ini sama dengan hukum yang pada GGL induktansi diri pada satu buah kumparan. Jadi perubahan flux magnetik dapat menginduksi rangkaian itu sendiri. Jadi perubahan flux itu yang ini, delta fluxnya. Sehingga timbul gegel induksi. Gegel induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri namanya gegel induktansi diri, induksi diri maksudnya ya. Jadi ini GGL induksi itu timbul dari setiap ujung-ujung penghantar. Jadi kumparannya itu berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkapi oleh loop penghantar tersebut. Nah, ini maksudnya berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Kalau dihubungkan dengan laju perubahan arus, jadi rumusnya seperti ini. Jadi ya bisa dua. Ini kalau dia pada perubahan arus, ini pada perubahan flux magnetik. Kalau pada soal ini kita dikasih tahu kalau dia mengalami perubahan medan magnet atau nanti akan mempengaruhi pada flux magnetik. Jadi secara rumusnya kalau ditanya gegel induksinya pada soal tadi itu ya, gegel induksinya E-nya negatif N. Kenapa dia negatif? Karena arus induksinya itu berlawan arah dengan arus penyebabnya. Jadi dia selalu berharga negatif. Delta flux per delta T. Jadi nanti gegel induksinya sama dengan min N. Flux magnetik itu rumusnya adalah delta B kalikan A kalikan cos theta. Nah, di sini asumsinya di soal berarti tetanya sama dengan 0 derajat. Tidak ada sudutnya. Berarti cos tetanya itu nanti sama dengan 1. Karena kan cos 0 sama dengan 1. Jadi nanti rumusnya min N dikalikan A-nya tidak berubah. Di sini yang berubah tuh B-nya per delta T. Nah, cuman di soal tidak kasih tahu A-nya berapa. Ya udah kita masuk aja angkanya ya. Min 500 dikalikan A dikalikan delta B. Delta B nya berarti perubahan ya, 0,5 dikurang 0,2, B2 kurang B1, B2 kurangi B1 dibagi delta T nya min 500A dikalikan 0, berapa tadi, 0,5 kurangi 0,2 bagi 0,3, 0,5 kurangi 0,2 bagi 0,3 berarti 1 ya, min 500A. Nah, cuman A ini tidak tahu berapa nih luas kumparannya tuh tidak ada di soal, jadi kita tidak bisa tahu pasti nilainya berapa. Udah jawab aja min negatif 500A gegel induktansi dirinya. Jadi seperti itu untuk menghitungnya. Kalau dia mengalami perubahan arus, kalian bisa gunakan rumus ini dengan nilai L nya tadi 0,04 Henry. Nah, semoga bisa membantu ya. Semoga bisa diikuti proses berpikirnya, karena ini konsepnya emang agak ribet nih, induksi ini. Jadi dia terjadi pada sebuah kumparan. Kumparan tuh ini lilitan. Jadi
tidak usah bingung apa yang maksud dengan kumparan. Jadi seperti kawat di kriwel-kriwel kan, nah itu kumparan namanya. Di 500 litan berarti dia itu ada 500 gulungan, maksudnya seperti itu. Nah, jadi ketika dia dialiri arus kemudian mengalami dalam medan magnet tertentu, jadi dia akan menimbulkan GGL induksi. Nah, jadi seperti itu konsep sederhananya. Semoga bisa membantu. Jika ada kekeliruan mohon maaf dan silahkan diperbaiki, ditanyakan dan didiskusikan. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.